Berjumpa kembali di pembelajaran kimia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas kembali tentang senyawa hidrokarbon namun pada topik yang berbeda. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat fisika hidrokarbon dan isomer. Yang pertama kita bahas itu adalah tentang sifat fisika senyawa hidrokarbon. Nah, kalian perhatikan tabel titik didih dan titik leleh beberapa senyawa hidrokarbon. Nah, kita lihat pertama metana. Ya, dengan rumus molekul CH4, MR-nya 16, titik lelehnya min 183, titik didihnya min 162 derajat Celcius. Nah, kalian bandingkan atau kalian coba lihat antara metana dan etana. Antara metana dan etana ini MR-nya, kalau metana 16, etana 30. Nah, kemudian titik didihnya bagaimana? Dan titik lelehnya. Ya, ternyata semakin besar MR-nya, maka titik leleh dan titik didihnya semakin tinggi. Artinya semakin banyak jumlah atom C-nya atau MR-nya semakin besar, maka titik leleh dan titik didihnya itu semakin tinggi. Kalian perhatikan di sini, ya, jika harga MR semakin besar atau jumlah atom C semakin banyak, harga titik leleh dan titik didih itu semakin besar. Nah, senyawa alkana yang memiliki rantai cabang, misalnya isobutana dan isopentana, memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih kecil dari senyawa alkana yang memiliki rumus molekul sama, tetapi memiliki rantai lurus dan tidak bercabang. Nah, kalian perhatikan di sini ya, normal butana dan isobutana. Nah, normal butana dan isobutana ini mempunyai rumus molekul yang sama. MR-nya juga sama, tetapi di sini strukturnya yang berbeda. Kalau normal butana berarti dia rantai lurus, sedangkan kalau isobutana itu ada cabangnya. Nah, di sini kamu lihat titik leleh dan titik didihnya. Ternyata yang normal butana, artinya yang rantai lurus, itu memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang rantai bercabang. Ya. Nah, kemudian ada beberapa wujud dari senyawa hidrokarbon, ya, ada gas, ada cair, dan padat. Nah, sebagai contoh, kalian perhatikan atau bandingkan ketiga struktur ini. Ya, kalau kita lihat struktur A, B, dan C, kira-kira apakah dia mempunyai jumlah atom C yang sama? Atau MR yang sama? Nah, kalau kita bandingkan A dan B, ini mempunyai jumlah atom C yang sama, ya, jumlah atom H-nya juga sama, berarti ini adalah artinya dia mempunyai MR yang sama. Kemudian kalau dengan C, jumlah atom C-nya berbeda, ya, dibandingkan dengan A dan B. Ya, berarti MR-nya kan pasti lebih besar dibandingkan A dan B. Nah, dari ketiga senyawa tersebut, ya, urutkan titik didihnya yang memiliki yang dari paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, ternyata di sini yang memiliki titik didih paling rendah itu adalah B, ya. Kemudian baru A, dan yang paling tinggi adalah C, ya, karena di sini MR atom C atau jumlah atom C pada senyawa C itu lebih banyak dibandingkan pada senyawa A dan B. Kemudian antara A dan B, ini yang A adalah rantai lurus, yang B rantai bercabang. Nah, yang rantai lurus itu memiliki titik didih yang lebih tinggi. Nah, kita lanjut membahas tentang isomer. Nah, apa itu isomer? Kita perhatikan dulu ini struktur senyawa hidrokarbon berikut, ya. Nah, di sini ada 2-metil butana dan ada normal butana. Ya, ini yang bercabang, ini yang lurus. Nah, sekarang kalian bandingkan di sini kira-kira ada kesamaan nggak? Nah, ternyata dia mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu C4H
10. Nah, senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus struktur yang berbeda itu disebut dengan isomer rangka. Ya. Nah, kalian perhatikan juga ini, ada 1 butena, kemudian ada 2 metil 1 butena. Nah, kalau ini adalah rantai lurus, ini rantai bercabang. Nah, ini mempunyai rumus molekul C4H8. Nah, ini juga disebut dengan isomer rangka. Nah, kemudian kita perhatikan contoh struktur ini. Ya, ada 1 pentuna, ada 3 metil 1 butuna. Nah, ini juga mempunyai rumus molekul C5H8. Ya, artinya di sini rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, ini disebut dengan isomer rangka. Nah, isomer rangka atau isomer rangka terjadi pada senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi sama tetapi struktur kerangka atom karbonnya berbeda. Nah, isomer rangka dapat ditemukan pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, kemudian kalian perhatikan ini, ya, senyawa ini. 1 butena dan 2 butena. Nah, di mana letak persamaan dan letak perbedaannya? Ketemu nggak? Nah, kalau kita lihat, ya, persamaannya, dia mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu C4H8. Nah, kemudian yang berbeda apa? Nah, yang berbeda di sini adalah posisi letak ikatan rangkap 2. Yang ini ada pada C nomor 1, yang ini ada pada C nomor 2. Nah, ini disebut dengan isomer posisi. Nah, kemudian kita lihat ini ada 1 pentuna. Kemudian ada 2 pentuna. Nah, kira-kira apa persamaan dan perbedaannya? Nah, kalau kita lihat rumus molekulnya, ini C5H8, ini juga C5H8. Nah, perbedaannya apa? Ikatan rangkap 3-nya ya, posisi ikatan rangkap 3 ini ada pada C nomor 1 dan ini ada pada C nomor 2. Nah, ini juga disebut dengan isomer posisi. Nah, isomer posisi itu terjadi pada senyawa bergugus fungsi yang disebabkan oleh perbedaan posisi gugus fungsi dalam molekul ya, atau di sini letak ikatan rangkap 3-nya yang berbeda posisi. Nah, bagaimana? Kira-kira paham ya tentang isomer posisi. Nah, kemudian kamu lihat struktur 2 butena. Nah, kalau kita lihat 2 butena ini merupakan struktur yang simetris ya. Kalian tahu kan simetris ya? Nah, yang namanya simetris ini kita lihat bagian-bagian atau gugus-gugus di sekitar atom C yang terdapat ikatan rangkap 2 ya. Di sini sama ya, bagian-bagiannya kayak cermin ya, kayak kalau kita bercermin ya, seperti itu kita lihat bayangan. Nah, kalau kita buat struktur geometrisnya seperti ini ya. Yang ini cis 2 butena, ini trans 2 butena. Apa perbedaannya kira-kira? Kalian bisa lihat nggak perbedaannya? Nah, ini disebut dengan isomer geometri. Nah, apa itu isomer geometri? Kalian perhatikan di sini ya penjelasannya bahwa senyawa yang memiliki isomer geometri memiliki rumus molekul dan struktur yang sama. Isomer geometri ditandai dengan adanya cis dan trans. Ya, cis untuk menandakan gugus yang sama terletak dalam satu bidang. Nah, perhatikan di sini. Ya, di sekitar ikatan rangkap 2 ada gugus yang sama ya, CH3, CH3. Nah, ini kalau ada dalam satu bidang disebut dengan cis. Sehingga ini namanya cis 2 butena. Ya. Kemudian kalau gugus yang sama itu berseberangan namanya trans 2 butena. Ya. Ini tetap namanya sama ya. Ini kan 2 butena ya. 1 2 artinya ikatan rangkap 2-nya ada pada C nomor 2. Sehingga ini mempunyai nama cis 2 butena berarti strukturnya gugus yang sama ada pada satu bidang. Yang ini gugus yang sama itu berseberangan. Kira-kira paham ya tentang isomer geometri? Ya. Nah, sebagai contoh, tuliskan isomer dari ya ada C5H12, C5H10, C5H8. Nah, ini jumlah atom C-nya sama, jumlah atomnya yang berbeda. Nah, kira-kira kamu masih ingat kan apa perbedaan ketiga senyawa ini? Ingat kan? Ya, dari rumus molekul ini bahwa ini adalah alkana yang ada ikatan tunggal, ini ada alkena ikatan rangkap 2 dan ini ada alkuna.
Nah, kita perhatikan yang A ya. Kita lihat C5H12 ya. Kalau kita buat strukturnya seperti ini ya. C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hanya ada 12. Nah, ini namanya normal pentana. Kira-kira dari rumus molekul ini bisa nggak lagi dibuat strukturnya? Nah, kalian perhatikan ini. Ini 2 metil butana. Sama nggak rumus molekulnya dia? C5H12. Nah, kita hitung ya. C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hanya 3, 4, 6, 9, 12. Sama. Nah, ini rumus molekulnya sama, tapi strukturnya yang berbeda ya. Ada yang rantai lurus, ada yang bercabang. Kira-kira dari rumus molekul ini ada nggak lagi rumus struktur yang bisa dibuat? Nah, ternyata ada. Ini ya, ini juga mempunyai rumus molekul C5H12 namanya 2,2 dimetil propana. Nah, ketiga struktur ini merupakan isomer rangka ya. Ini normal pentana, 2 metil butana, 2,2 dimetil propana itu merupakan isomer. Ya, artinya rumus molekul sama tapi struktur yang berbeda. Nah, kita bahas lagi yang kedua, C5H10. Nah, ini adalah suatu alkena. Nah, kita perhatikan di sini. 1 pentena. Nah, kira-kira bisa nggak lagi dibuat struktur yang lain selain 1 pentena? Kita lihat ya. Nah, nih. Ada 2 pentena. Kira-kira apanya yang berubah? Nah, nih letak ikatan rangkap 2-nya ya. Ini ada pada C nomor 1, nah kemudian ini ada pada C nomor 2 ya, ikatan rangkap 2. Nah, ini merupakan isomer antara 1 pentena dan 2 pentena adalah isomer. Nah, kemudian struktur yang lainnya ini ya. 2 metil 1 butena ya. Jumlah atom C-nya berapa? Tetap ya 1 2 3 4 5. Jumlahannya itu ada 10. Ini juga isomer dari C5H10. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa dibuat? Ini ya. Ini ikatan rangkap 2-nya masih sama posisinya, cuman di sini cabangnya yang dipindah ya. Mula-mula ada pada C nomor 2, kemudian ditaruh pada C nomor 3. Nah, ini 3 metil 1 butena. Kira-kira ada nggak lagi isomer yang itu struktur yang bisa dibuat? Nah, ternyata ada. Ya, ini strukturnya tetap ya, cabangnya tetap di sini pada C posisi 2, tetapi ikatan rangkap 2-nya ada pada C nomor 2. Ini 2 metil butena. Ya, berarti dari C5H10 ini dapat dibuat berapa struktur? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini merupakan isomer. Ya, isomer. Rumus molekul sama tetapi rumus struktur yang berbeda. Bagaimana kira-kira kalian paham tentang isomer? Nah, pembelajaran kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga kalian paham. Jika ada hal-hal yang belum jelas, nanti kalian bisa tanyakan di sesi diskusinya. Ya. Sampai jumpa, selamat belajar. Dan ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar.